Oke, halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Gimana kabarnya di rumah? Pasti masih semangat belajar ya? Oke, nah pada video kali ini kakak akan menjelaskan tentang lanjutan materi getaran dan gelombang, yaitu judulnya di sini adalah bunyi. Jadi hari ini kita akan belajar seputar mengenai bunyi. Oke, bunyi ini pasti sering banget kalian dengar ya. Jadi kalau kita ngomong berarti itu ada bunyinya karena kedengaran oleh telinga kita. Kemudian ada lagi misalnya kalau main gitar itu kan senarnya dipetik, kemudian akan menghasilkan suatu bunyi. Nah, jadi bunyi di sini erat kaitannya dengan getaran dan gelombang. Nah, di dalam fisika bunyi itu diartikan sebagai getaran yang merambat melalui medium. Jadi ada sebuah getaran, dia merambat dan dia memerlukan medium. Jadi di sini bunyi itu termasuk gelombang. Karena butuh medium, berarti di sini bunyi termasuk gelombang mekanik ya. Artinya gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Nah, kita sudah singgung medium atau media itu apa di video sebelumnya. Jadi medium atau media itu adalah tempat perambatan suatu gelombang. Jadi di sini bunyi itu merambatnya butuh medium atau butuh tempat. Nah, mediumnya ini ada 3 biasanya ya. Ada zat padat, gas, ataupun zat cair. Jadi bunyi itu bisa merambat di ketiga-tiganya. Tapi kalau tiga-tiganya ini nggak ada, ruang hampa seperti di luar angkasa, maka bunyi ini tidak akan bisa merambat. Misalnya kalian tiba-tiba jalan-jalan nih keluar angkasa, terus teriak-teriak ke teman kalian. Nah, itu percuma karena di sana itu hampa udara, nggak ada apa-apa, nggak ada zat padat, cair, gas, maka bunyinya nggak akan kedengeran karena dia tidak bisa merambat. Oke, nah kemudian di sini ada 3 syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, di sini harus ada sumber bunyinya. Jadi kalau kamu pengen dengar orang ngomong, harus ada yang ngomong juga ya. Jadi harus ada sumbernya. Yang kedua, harus ada medium yang tadi ya. Setidaknya ada benda padat, cair, sama gas. Bisa pilih salah satu. Nah, itu terus yang terakhir ada pendengar. Jadi harus ada yang mendengarkan. Kalau nggak ada yang mendengarkan, berarti itu bukan sebuah bunyi. Itu syarat 3 syarat terjadinya bunyi. Kemudian di selanjutnya itu ada pembagian bunyi berdasarkan frekuensi. Jadi bunyi di sini itu karena termasuk gelombang, jadi dia mempunyai frekuensi dong. Nah, ada 3 pembagian bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama itu ada yang namanya infrasonik. Nah, bunyi infrasonik ini frekuensinya adalah kurang dari 20 Hz. Ya, ini tidak bisa didengar oleh manusia, cuman bisa didengar oleh beberapa hewan ternyata. Contohnya adalah paus biru, ada gajah juga, dan ada badak. Nah, itu yang infrasonik. Yang audiosonik yang kedua, ini rentangnya sekitar 20 sampai 20 kHz atau 20.000 Hz. Nah, ini adalah bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Seperti ketika kalian lihat video kakak, kalian kan mendengar suaranya kakak. Nah, itu berarti kalian mendengarkan bunyi audiosonik. Ya, itu yang bisa didengar. Yang terakhir ada bunyi namanya ultrasonik. Nah, dia frekuensinya di atas 20.000 Hz atau di atas 20 kHz. Ya, ini juga tidak bisa didengar manusia. Yang bisa mendengarkan ada beberapa hewan juga ya. Contohnya ada kelelawar, ada anjing sama lumba-lumba. Itu pembagiannya. Jadi diingat ya, ada infra, ada audio, sama ada ultrasonik. Nah, setelah pembagian di sini nanti juga akan ada soal hitungan. Nah, soal hitungannya tentunya pakai rumus ya atau persamaan. Persamaannya itu hampir sama kayak di gelombang. Nah, di sini yang dipakai nanti biasanya yang keluar di soal itu adalah persamaan dari frekuensi ya, fanta. Ini di getaran ada, di gelombang ada, di bunyi juga ada. Jadi harusnya kalian udah hafal rumus ini ya. Jadi F sama dengan N per T. F ini frekuensi, satuannya adalah Hertz. N ini adalah banyak
gelombangnya ya di sini karena berarti gelombang bunyi. Kemudian T-nya di sini adalah waktu. Oke, rumus yang kedua yang dipakai di bunyi lagi yang biasanya keluar di soal itu adalah rumus cepat rambat bunyi. Rumusnya sama kayak rumus di cepat rambat gelombang ya, karena bunyi sendiri itu adalah gelombang. Jadi rumusnya V sama dengan lambda dikalikan dengan frekuensi. V di sini itu adalah cepat rambat gelombang, lambdanya ini adalah panjang gelombang bunyinya, dan F di sini adalah frekuensi bunyi, satuannya hertz. Nah, terus yang ketiga, kalian pernah lihat rumus ini nggak sih? Pernah ya? Kayaknya ini di rumus itu loh, di rumus GLB. Nah, rumusnya hampir sama nih. V sama dengan S per T, di mana kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Ternyata rumus ini itu juga berlaku di bunyi ya. Jadi V di sini kecepatan bunyinya itu ketika dia merambat, satuannya meter per second. S-nya ini adalah jarak tempuh yang ditempuh oleh gelombang bunyi tadi, dan T-nya di sini adalah waktu rambatannya, satuannya adalah detik. Oke, jadi yang dibahas nanti kebanyakan ada 3 rumus ini. Nah, untuk lebih pahamnya kita coba lanjut ke contoh soal. Di sini kakak ada 2 soal ya. Kita kerjakan soal yang pertama dulu. Kakak bacain soalnya langsung ya. Di sini kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per second. Berapa jarak yang ditempuh setelah 15 second? Oke, langkah pertama kita tulis yang diketahui di soal. Nah, yang diketahui di sini yang pertama, kecepatan bunyi di udara. Berarti yang diketahui kecepatan. Nah, simbol dari kecepatan adalah V. Jadi kita masukkan di sini V-nya adalah 340 meter per second. Nah, kemudian di sini diketahui lagi ada 15 second. Nah, second ini itu adalah satuan waktu kan? Nah, berarti 15 second ini adalah T-nya, atau waktunya. Nah, berarti yang ditanyakan di sini ini nih, berapa jaraknya? Berarti kita yang ditanya adalah jarak atau S. Jadi yang ditanya adalah S. Nah, berarti ada V, ada T, ada S. Kira-kira kalian pakai yang mana nih? Pakai rumus yang pertama atau yang kedua? Ya, pakai rumus yang kedua. Ada V, ada S, ada T. Oke, berarti langsung aja kita masukkan ya. V sama dengan S per T. Sekarang kakak mau tanya nih, kira-kira kalau mencari S dari persamaan ini gimana? Oke, benar. Jadi S itu sama dengan V dikalikan dengan T. Nah, jadi pakai rumus yang ini juga bisa ya. Yang ini juga bisa, sama aja. Ini cuman dibolak-balik aja. Nah, berarti di sini kalau mencari S itu persamaannya, jawabnya di sini ya. Jawab ini S sama dengan V dikalikan T. Nah, V-nya kita dapat 340 meter per second. Oke, kita tulis. Kemudian T-nya di sini adalah 15 second. Nah, oke. Berarti tinggal kamu kalikan aja. Berapa nih hasilnya? 340 kali 15. Ayo coba dihitung. Nggak usah pakai kalkulator, coba ya. Kalian hitung sendiri. Kira-kira berapa hasilnya? Oke, benar sekali. Jawabannya adalah 5.100 meter. Oke, berarti jawabannya ini, jarak yang ditempuh bunyi setelah 15 second dengan kecepatan sekian adalah 5.100 meter. Nah, gampang ya. Soal ini tuh hampir sama kayak di ini loh. Ketika kalian membahas soal gerak lurus beraturan, itu hampir sama rumusnya ya. Kecepatan itu jarak bagi waktu. Nah, ini untuk rumus yang kedua, ini lebih sedikit modifikasi ya, jadi ada gabungan 2 rumus nanti. Di sini kakak bacain soalnya. Bunyi frekuensi, ini ada bunyi frekuensinya 200 Hz di udara. Setelah 10 detik bunyi itu menempuh jarak 100 meter. Yang ditanyakan di sini adalah panjang gelombangnya. Nih, tentukan panjang gelombang. Nah,
Pertama, kita tulis yang diketahui dulu. Oke, yang diketahui yang pertama nih, ada frekuensi. Berarti kita simbolkan F. Frekuensinya adalah 100 Hz. Kemudian yang kedua, di sini ada 10 detik, berarti satuan waktu ya. Berarti T-nya di sini adalah 10 detik atau 10 second. Dan dia menempuh jarak. Jarak berarti S. S-nya adalah 100 meter. Oke, yang ditanya di sini panjang gelombang. Nah, panjang gelombang simbolnya apa adik-adik? Oke, simbolnya adalah lambda kayak gini. Jadi yang ditanya di sini adalah lambda ini ya, bentuknya kayak gini. Nah, untuk mencari lambda ini kira-kira hubungannya pakai rumus yang mana nih? Yang kecepatan, yang pertama atau yang kedua? Oke, berarti pakai yang pertama ya, V sama dengan lambda kali F. Berarti untuk mencari lambda itu kan V dibagi dengan frekuensi. Nah, kira-kira apakah V-nya di sini sudah ada? Nah, nggak ada kan? Ada F, T, sama S doang nih. Berarti langkah pertama kita harus mencari V-nya dulu. Nah, kita masukkan ya. Jadi V-nya karena di sini ada S sama T, berarti kita pakai yang rumus yang ini dulu. Ya, berarti V sama dengan S dibagi dengan T. Nah, S-nya kita masukkan nih 100 meter. Kemudian T-nya adalah 10 second. Nah, ini tinggal 100 bagi 10. Hasilnya berapa? Ya, 10 meter per second. Nah, begitu ketemu V, kita bisa mencari lambda pakai rumus yang ini. Nah, dari rumus itu kita tahu ya bahwa lambda itu berarti V dibagi dengan F atau frekuensi. Langsung aja kita masukkan nih. V-nya adalah 10. Kemudian F-nya adalah 200. Oh iya, di sini tadi 200 ya. Oke, langsung kita masukkan. Di sini 200. Terus langsung aja kita hitung. Ini kita coret, tinggal 1/20. Nah, berapa nih kira-kira desimalnya nih? Ayo dihitung, coba kalian hitung. Oke, hasilnya adalah 0,05 meter. Oke, jadi ini kita dapat panjang gelombangnya dari soal ini adalah 0,05 meter ya. Oke, jadi kayaknya ini dulu, nanti yang dibahas sekarang ini ada 3 rumus ini ya. Jadi ada frekuensi, ada kecepatan gelombang, rumusnya ada 2, V sama dengan lambda kali F, dan V sama dengan S per T. Nah, untuk kelanjutannya nanti ada yang namanya pemantulan bunyi. Itu banyak aplikasinya dan ada beberapa rumusnya. Itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, jadi untuk sekarang sampai sini dulu. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Bye-bye.